Bemo. Berproduksi sejak 1968, pabrik kecap bergambar kendaraan khas kota Bogor zaman dulu ini rupanya sudah memasok produknya ke seluruh wilayah Bogor. Penasaran dengan proses pembuatan kecap jadul ini? Saya pun mendatangi pabrik yang berada di Kelurahan Tajur, Bogor Timur. Produksi kecap Bemo utamanya adalah kecap manis menggunakan kacang kedelai yang difermentasi dan mampu bertahan hingga 1 tahun tanpa ada campuran lain untuk memberi warna hitam pekat pada kecapnya. Sejak dulu, gula merah yang digunakan untuk membuat kecap Bemo adalah gula kelapa, bukan gula aren. Pemilik usaha percaya jika gula kelapa membuat kecap yang dihasilkan lebih berkualitas ketimbang gula aren. Dalam sekali pengolahan bisa menghabiskan 600 kg gula merah yang direbus hingga mendidih sampai 3 kali. Ternyata untuk menghasilkan kecap yang berkualitas, tahan lama dan juga kental, kuncinya ada di proses perebusan seperti ini. Ini dilakukan selama 3 hingga 4 jam menggunakan mesin khusus dan juga api yang sangat besar. Setelah itu dialirkan ke dalam bak penampungan seperti ini untuk menyalit atau menyaring ampasnya bekas sisa perebusan tadi. Setidaknya ini ada 1000 liter kecap ya Mas ya, yang bisa siap untuk dikemas dan diperjualbelikan. Uniknya, demi memperoleh kekentalan kecap yang maksimal, pabrik ini mengandalkan ratusan kilo kayu sebagai bahan bakarnya. Kayu-kayu kecil ditambahkan untuk mempercepat proses matangnya kecap sebelum didinginkan dan dikemas. Penggunaan kayu bakar tetap dipertahankan hingga generasi sekarang untuk menjaga kualitas rasa kecap yang dipercaya akan lebih enak dibandingkan dengan kompor gas. Kalau dulu ya, masak dari pagi baru bisa diangkat jam 4 sebelum pakai ini. Sekarang pakai bantuan ini? Sekarang pakai bantuan ini kurang lebih 4 jam bisa diangkat. Dari masak jam 8, jam 12 atau jam 1 bisa diangkat. Kita saring dulu ya. Kita dari kancah sini kita saring pakai kain yang khusus saringnya itu di sini. Terus kalau udah di sini kita ditarik ke tempat penampungan, didinginkan selama 3 hari, kurang lebih 3 hari baru dingin. Dari sini ada proses pengadukan supaya kita tahu kekentalannya, encer apa enggak, gitu. Terus apa manisnya kurang apa enggak. Nah, di ruangan sini. Awalnya, kecap Bemo dikemas dalam botol kaca tebal yang mirip botol bir, khas botol kecap zaman dulu dan bisa diisi ulang. Selain mempermudah, penggunaan botol kaca diyakini bisa menjaga kualitas karena kaca tidak bereaksi secara kimia berbeda dengan plastik. Terlebih, fermentasi kedelai akan menghasilkan gas dan zat aktif. Botol dengan kaca yang tebal mampu menahan reaksi sehingga tidak akan mengubah rasa dan bau. Namun pabrik kecap yang sudah beroperasi lebih dari setengah abad ini kini harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang zamannya udah beda. Nah, kita pakai yang plastik, terus ngikutin zaman lah gitu ya, kita supaya nggak ketinggalan. Nah, kita campur pakainya sekarang, pakai yang botol plastik sama yang pack. Untuk botol isi ulang, karena jumlah peminat botol kaca sudah mulai menurun dan tergantikan botol plastik, proses pencucian botol kaca dilakukan tanpa mesin khusus. Namun harus dilakukan secara ekstra hati-hati sebab bentuk botol yang besar bagian bawah dan mengecil ke atas membutuhkan keterampilan khusus. Nah, kita pakai ini sekarang. Nah, oke, ini masukin. Nah, kita dikocok-kocok gitu. Nah, itu supaya ujungnya kena. Nih, ini dibengkokin dikit, kita puter. Nah, jadi salah-salahnya yang ujung-ujungnya dapat. Faktor utamanya yang kerjanya takut ngeri. Katanya kita pakai listrik ya. Itu kalau pakai muter gitu takut kesetrum katanya gitu. Jadi kita balik lagi ke manual. Ya. Sekarang kan pakainya dikit botolnya. Seiring perkembangan zaman, bentuk tutup botol kecap pun mengalami perubahan. Bermula dari tutup yang disegel dengan gabus,
mirip seperti tutup botol anggur. Biasanya dipasang rapat dan dibungkus kembali dengan kain dan diikat dengan tali. Sayangnya menggunakan tutup seperti ini rentan terbuka akibat longgar. Ditambah lagi gabus yang terbuat dari bahan alami cepat menyerap lembab sehingga mudah berjamur. Selain itu, penggunaannya pun kurang praktis untuk bisa dibuka dan ditutup. Pada pertengahan abad ke-20, tutup botol kecap berkembang menggunakan tutup logam berbahan seng atau timah. Namun hal ini tidak efektif sebab kecap mengandung garam dan gula yang bisa menyebabkan korosi atau karat. Kini, mulai dari botol hingga tutupnya sudah mengalami perkembangan dengan penggunaan botol berbahan plastik. Tutup yang paling umum digunakan adalah tutup ulir berbahan logam dan juga plastik yang mudah dibuka dengan cara diputar. Nah, yang lebih praktis lagi, saat ini tutup botol kecap bergaya flip top atau tutup tekan, model yang terkesan praktis dan anti ribet. Nah, jika kita lihat ini adalah botol kecap kaca yang biasa kita temukan kalau lagi makan di warung bakso, warung soto, atau warung lainnya. Ini katanya lebih efektif karena bisa digunakan berkali-kali dan bisa diisi ulang dibandingkan botol plastik seperti ini. Dan untuk segi tutupnya dulunya menggunakan bahan logam, tapi sekarang menggunakan bahan plastik dan lebih mudah untuk digunakan karena langsung dituang. Kecap pertama yang dikenal di Indonesia berasal dari Tiongkok. Orang Indonesia yang memiliki indera pengecap yang kuat mulai terbiasa menambahkan kecap pada makanan sejak akhir abad ke-18. Dulunya kecap terbuat dari fermentasi ikan, berasa asin dan sedikit gurih. Dikenal dengan istilah Hokkien, kecap berbentuk saus cair yang difermentasi dengan bantuan jamur dan bakteri alami. Pada saat itu orang-orang di Indonesia mulai memodifikasi ya kecap yang dibawa para imigran dan pedagang itu. Yang tadinya kecap asin ditambahkan gula aren dan gula kelapa ya. Jadi bisa gula aren, bisa gula kelapa untuk ditambahkan. Sehingga muncullah kecap khas Nusantara yaitu kecap manis. Makanan khas Indonesia, terutama daerah Jawa, menjadikan kecap manis sebagai bahan utama bumbu penyedapnya. Sebut saja semur, tongseng, sate, tempe orek, bahkan nasi goreng. Si hitam manis ini dianggap sebagai penyeimbang rasa serta penambah aroma dan warna, terutama pada makanan berbumbu cair. Dan saya lihat memang menjadi penyeimbang rasa. Karena di indera pengecap kita di lidah itu ada 5 rasa yang paling dasar itu ya. Ada rasa asin, ada asam, ada pahit ya. Kemudian ada asin, kemudian ada umami. Ya. Nah, umami ini bisa dibilang rasa gurih. Sehingga kalau rasanya terlalu dominan manis atau terlalu dominan asin itu mungkin kurang menarik ya untuk dirasakan. Sehingga ditambahkan rasa manis, dicampur juga ada rasa asin. Bagi kebanyakan orang, makan tanpa kecap seperti makan sayur tanpa garam. Kebiasaan ini menjadikan kecap sebagai hal penting dan seolah tak boleh ditinggalkan. Wajar saja jika kecap manis selalu tersedia di meja makan.